di kitab Rut. Ya, gampang dicarinya saudara ya. Habis Hakim-Hakim itu kitab Rut. Jadi saudara akan melihat ya, kitab Rut ini sebenarnya letaknya luar biasa. Ya, itu kitab Rut mengantarai dua zaman, antara zaman hakim-hakim dengan zaman raja-raja, saudara. Ya, jadi ke orang-orang Kristen yang mau, saudara, seperti Kristen Rut, inilah orang-orang yang akan membawa baik dirinya kepada suatu masa yang berbeda dari hidupnya. Ya, masa susah, masa stres, masa tidak kenal Tuhan, apalagi dikatakan masanya sebagai orang yang menjanda, orang yang tidak punya harapan, menjadi orang yang hidup penuh dengan kelimpahan. Ya, itu mereka harus melewati masa yang disebut seperti masa Rut. Saudara, nah sekarang kita akan lihat tiga orang wanita di sini yang luar biasa karena dicatat oleh Alkitab. Amin. Nama kita belum tentu dicatat Alkitab, saudara, betul? Tapi ini orang-orang namanya ada di Alkitab. Ya, berarti keren. Nah, makanya saya dulu waktu dibaptis juga pendeta saya kasih nama baptis, tapi saya tidak berani pakai, saudara. Ya, katanya orang Jawa itu kalau terlalu keberatan nama bermasalah. Betul, misalnya namanya Paulus, gereja jarang-jarang kerjanya cuma kejar fulus. Amin. Susah atau tiap kali awal bulan ada mengantar persembahan perpuluhan, dia selalu bolos karena jarang kasih perpuluhan. Amin. Terus ngakunya Paulus, terlalu keren nama itu, betul? Betul? Halo? Ya, jadi saya tidak berani pakai karena saya merasa masih sangat jauh hidup saya dari nama-nama yang saya diberi itu, saudara. Ya, jadi pakai nama yang dikasih orang tua aja dulu, saudara. Tapi bukan salah nih, saudara, pakai nama-nama di Alkitab, tidak salah. Asal nek nama itu harus ada tanggung jawabnya, saudara. Jangan di mobil dipasangi misalnya, ya. Believe or not, Jesus is coming. Taunya ngebut-ngebut, nyerontong, terus misu-misu orang yang disalib. Itu kan tidak enak, amin. Ya. Amin. Ya, terus misalnya pas makan kerupuk 6, ngaku 2. Ya, ini tidak boleh, saudara. Betul? Ya, baik. Sekarang sudah ketemu kitab Rut rata-rata? Iya, saya lihat jemaat ini rata-rata bawa, boleh saudara, bawa HP pun boleh. Cuman saya menghindar khotbah pakai HP karena belum tentu semua jemaat nerima. Apa pakai BlackBerry katanya? Loh, harus pakai Alkitab. Ya wes, pakai Alkitab supaya tidak terlalu diomongi orang. Padahal ya BlackBerry juga bisa menjadi BlackBerry suci. Amin. Amin. Bukan hanya kitab ini jadi kitab suci, tapi BlackBerry juga bisa BlackBerry-nya suci. Misalnya kirim ayat ke teman menguatkan, menghibur, lo jadi BlackBerry suci. Amin. Tapi bisa juga jadi BlackBerry yang jelek. Kenapa? Asal ada gosip mau kerusuhan, dia membantu menyebarluaskannya untuk menakut-nakuti sesama Kristennya. Amin. Nah, itu udah pinter juga. Ya, sering saya terima, saya balik. Saudara dengar dari mana? Kesel saya, saudara. Ditakut-takuti orang Kristen itu sesama pakai BlackBerry-nya. Ya, nek saudara dengar yang menakutkan, cukup saudara dengar, berhenti. Jangan disebar luaskan, jangan menebar ketakutan ke orang percaya. Saudara, bangga kenapa dapat berita terbaru, mau kerusuhan, lo kok seneng? Mau kerusuhan kok seneng, heran. Halo? Iya, baik. Sekarang kitab Rut sudah ketemu. Kita akan lihat dulu wanita yang pertama, saudara. Ya, namanya Naomi. Sudah kenal Tuhan, bangsa pilihannya Tuhan, saudara. Tetapi karakter mereka tidak menunjukkan ini bangsa memang layak jadi orang pilihan. Nah, contohnya, saudara, ya. Kalau saudara pergi beli pisang, yang saudara pilih pisang yang besar, pisang yang sudah mateng, atau pisang 1,5 mateng, kecil dan sudah busuk. Halo. Yang dipilih yang mana? Yang mana? Pasti yang bagus, amin. Terus, misalnya anak-anak ada cerdas cermat SD. Apa dipilih yang paling bodoh di cerdas cermat? Ini aja kamu yang selalu dapat nilai 3, 2, ikut cerdas cermat. Begitu? Yang dipilih yang mana? Yang pinter, amin. Nah, namanya orang-orang pilihan. Saudara, namanya pilihan, saudara, mesti punya kelebihan-kelebihan tertentu. Amin. Misalnya orang lain, nek usahanya sepi, misalnya, langsung stres. Nek ini sepi pun bersukacita, punya kelebihan. Amin. Tapi ada juga, saudara, orang lain sepi, dia juga sepi, dia lebih stres daripada orang lain yang tidak percaya Tuhan. Ini juga kelebihannya. Amin. Ya, saudara. Baik. Jadi kita lihat yang pertama dulu. Yuk kita buka, kita baca ayat ke-20. Ayat 20. Ya.
Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Lihat saudara, keluarga Elimelek ini kan keluarga orang kaya. Ya, buktinya apa? Si Boas juga kaya. Mereka ini istilahnya orang-orang kaya di Bethlehem. Nah, terus saudara, begitu ada kelaparan, saudara perhatikan. Nek namanya krisis ekonomi, orang kaya selalu kenanya belakangan. Amin. Amin. Yang selalu kena duluan mesti yang miskin kan? Betul. Harga naik nek orang kaya. Bensin mau naik 10.000 bisa beli. Betul. Nek orang miskin 10.000 sekarang. Betul. Nah, lihat. Baru mulai ada kelaparan, belum kelaparan toh. Buktinya apa? Dengan tangan yang penuh dia membawa semua hartanya pergi ke Moab. Lihat saudara. Ini model orang percaya, ya, orang Kristen, ya, orang pilihan yang gampang sekali panik, bingung, mengambil langkah-langkah yang salah. Contohnya, misalnya, ya, kalau zaman sekarang kan mulai saudara terasa ya. Kemarin saya pulang dari Jerman itu mulai terasa apa? Krisis ekonomi. Keadaan semua orang sudah ribut terus, saudara. Ya, saya pergi ke Athena, saya pergi ke kota Korintus untuk berdoa di Yunani, saudara. Kejahatan begitu meningkat karena ekonominya hancur, saudara. Sehari sebelum saya sampai di Athena, saudara, itu orang dibunuh hanya untuk mengambil kamera pocket. Jadi bapak ini bawa istrinya pergi rumah sakit, ya. Itu istrinya mau melahirkan, dia bawa kamera untuk nanti dilahirkan, dipoto anaknya. Saudara, di jalan ditodong orang, diambil kameranya, ditusuk mati. Hanya untuk kamera harga murah itu, saudara. Ya, kejahatan begitu meningkat karena ekonomi mereka sedang hancur. Ya, kemudian di kota, saudara, ya, itu demo habis-habisan. Nah, saya merasa tidak nyaman karena apa? Teman di hotel yang saya kenal, dia bilang, dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Ngobrol, dia bilang, hati-hati, negara ini tidak terlalu aman. Waduh, saudara, begitu sore saya langsung pulang hotel. Tidak sampai gelap, saudara, saya pulang. Bukan berarti saya beriman, biar malaikat kiri kanan jaga, saudara. Ya, jadi mesti juga pakai hikmat, jangan mencobai Tuhan. Nah, saudara, kembali ke sini. Ya, ketika masa mulai krisis, misalnya seorang bapak punya usaha, tokonya mulai agak sepi, dia mulai pikir apa? Mas, mulai hari ini jangan masak ayam lagi, Mas. Kita cukup makan kangkung aja, Mas. Betul. Nah, ini Kristen yang gampang, Pak. Panik, ini persis keturunan Elimelek. Halo. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya, ini orang kaya. Mereka bukan sudah melarat baru mengungsi, tapi mereka mau mengungsikan harta bendanya secepatnya supaya tidak ketak sedikit pun kelaparan. Jadi orang yang panik, orang yang gampang bingung, orang yang mudah stres. Nah, banyak orang Kristen masuk keturunan Elimelek, saudara. Karena kenapa? Saudara, baru misalnya, waduh Pak, semua harga naik. Loh, Alkitab bilang bahwa harga naik, yang penting berkat tetap turun. Selesai kan? Amin. Biar harga turun tapi berkat nggak turun, pilih mana? Saya tanya tuh, jemaat di sini saya ulang dulu. Ya, ada yang masih bengong. Maksudnya apa? Gini. Harga barang boleh naik, harga tanah naik, harga apapun boleh naik, tapi berkat tetap turun. Amin. Atau pilih, ya, harga barang-barang turun tapi berkat nggak turun. Pilih mana? Tuh, terus nggak ada berkat turun, pilih mana? Tapi harga turun. Ya, cabai ya turun, beras ya turun, pilih mana? Pilih yang mana? Pilih yang ketiga, Pak. Betul? Harga turun, berkat turun. Iya, saudara. Itu kenapa makanya perlu apa di dunia ini banyak kesusahan? Karena jelas tempat saudara dan saya bukan di bumi ini. Amin. Tuhan tidak pernah rancang di otaknya saudara ini tinggal di tandaan loh. Halo? Loh. Waktu Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan, Tuhan taruhnya di Taman Eden. Amin. Sudah bikin dosa, baru keleleran kita semua, bahkan sampai pandaan. Amin. Loh, iya apa enggak? Saya ngomong bener apa enggak? Nek Adam dan Hawa enggak bikin dosa, kita semua masih sekarang hidup di taman sana. Amin. Iya toh? Makan tinggal petik, enggak pusing.
Iya kan? Ya. Tapi sekarang karena kita keleleran, ya karena kesalahan mereka, ya Tuhan bilang memang tempatmu ndak aku rancang di sini, di bumi, tempatmu di surga. Coba, sekarang pertanyaannya, nek saudara lagi diberkati, suami istri lagi sangat rukun, pernah ndak bilang Tuhan aku ingin pulang? Halo? Halo? Ada? Pasti enggak, tapi kalau berantem suami istri ribut terus, pasti mungkin istrinya bilang, sudah Pak, biar aku ngalah, biar aku yang dibawa pulang. Amin. Halo. Loh, biasanya saudara, bayangan orang Kristen pun surga itu tempat orang stres. Amin. Loh iya toh, nek sudah ndak kuat di bumi, ya toh, nek sudah ndak berantem terus suami istri, ya sudah pulang. Jadi surga itu bukan tempat orang para pahlawan, tempat para pemenang berkumpul, tapi tempat para pecundang melarikan diri. Amin. Loh, ini masalahnya, saudara. Patang wis denger Alkitab, wah sudah denger khotbah dari mungkin dalam kandungan sudah dibawa ke gereja, saudara. Ya, kelirunya di sini. Nah, baik. Sekarang lihat apa? Wanita ini gampang panik, gampang bingung, gampang stres, terus melakukan tindakan-tindakan bodoh. Lihat, sesudah kelaparan, apakah keluarga mereka yang di Bethlehem juga miskin? Enggak, buktinya si Boas tetap kaya. Amin. Amin. Berarti apa, saudara? Keadaan apapun yang sedang tertimpa saudara, ya ada satu yang menekankah, yang bikin stres kah, bikin mungkin penghasilan berkurang kah, dan macam-macam. Ingat Alkitab katakan, ya, Bethlehem kan artinya apa? Rumah roti. Jangan tinggalkan firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, itu aja. Saudara banyak, sudahlah, gereja juga ada gereja gini-gini, pergilah, saudara. Halo? Ya, yang kedua sekarang saudara perhatikan, ini wanita yang kedua, ini tipe Kristen umum, rata-rata Kristen seperti ini. Ya, kalau yang pilihan seperti Ruth, yang nggak pilihan seperti Orpa. Kita akan lihat sekarang, saudara dan saya akan mengalami tahap ujian seperti Orpa dan Ruth. Ya, ini supaya nanti apa? Tahun depan nih ada, misalnya, saya tidak mendoakan saudara supaya ada ujian. Ya, karena selalu tahun depan itu persis kalau kita lagi kongsi facai. Wah, saudara dan saya sedang tidak tenang, ya, untuk masuk ke tahap selanjutnya daripada janji Tuhan digenapi. Ya, terus saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan, berkat dan lain-lain. Ada tesnya loh, saudara. Ya, dan sekarang kita lihat tesnya yang pertama apa, supaya berarti aku tes yang pertama, berarti aku tes yang kedua sekarang, berarti aku tes yang ketiga. Nggak tahu tesnya yang mana yang saudara-saudara dan saya hadapi. Yang jelas orang sekolah mesti ada semesteran dan ujian. Amin. Halo. No. Seneng nggak saudara ini yang di sini sekolahnya bayari mahal ke anak, terus apa? Berangkat jam 8, jam 10 sudah di rumah. Kosong Pak, nggak datang gurunya. Seneng sekolahkan anak di sekolah yang begitu. Nggak pernah ada PR Pak. Seneng. Terus apa? Nih ujian gurunya yang bantu jawab. Loh, seneng saudara punya anak di begitu gitu. Wah, tuh sekolah aja sana, betul? Pasti ini sekolah ngawur. Amin. Amin. Jadi apa? Karena saudara dan saya disebut murid Tuhan. Waktu dengar khotbah itu pelajaran. Terus ujiannya nanti di rumah, di hidup sehari-hari. Kita tidak kasih ujian di sini sekali, saudara sekolah teologi. Ya, jadi apa? Terus Pak, bisa tidak pakai ujian? Ya bisa, tidak usah sekolah. Betul. Berapa orang pada diem? Waduh, tidak enak ini. Ya, enaknya apa? Pokoknya Tuhan menjauhkan engkau dari segala macam ujian. Karena diuji pun percaya tidak naik kelas loh. Maaf, tak seneng dong. Amin. Jadi apa? Tuhan membawa engkau ke dalam ujian karena Dia percaya engkau bisa lulus. Loh. Ya. Maksudnya apa? Kasih bangga orang tua. Coba sekarang saudara punya anak pergi pulang sekolah bagi rapot, mama. Ya, ini mah. Buka 4, 5, 4, 5. Ya, waduh, saudara, haleluya, persis ibunya. Pasti, betul. Malu enggak kalau punya anak seperti itu? Malu, tapi kalau pulang, Ma,
9 semua, Pak. Seneng toh kalau perlu pas sama-sama ibu-ibu ditunjuk no, anakku nih lo ranking 1. Amin. Iya apa ya? Lah Tuhan juga mau banggakan saudara dan saya di depan para malaikat. Dia bilang, loh itu loh anakku. Jangan, wah terus anak siapa ya? Ya saudara, kenapa? Suruh belajar males. Amin. Terus apa lagi? Ngadepi ujian stres. Betul? Tapi mintanya banyak, minta ampun. Halo. Seneng nggak coba yang bapak-bapak, ibu-ibu sini, apa seneng nih punya anak seperti itu? Misalnya, nyu belajar nanti Pak. Loh, nyu belajar ulangan. Nah, apa banyak duit kok nanti mati tinggal tak warisi. Loh, seneng nggak orang? Seneng nggak orang tua? Langsung wah hikmatmu besar sekali, melebihi Salomo. Jadi saudara, biar Tuhan bisa mempermudah segala sesuatu dalam hidup kita, Dia tidak mempermudah segalanya dalam hidup kita. Ada bagian yang memang sengaja Dia ciptakan, dalam arti Dia izinkan, Dia set up untuk membentuk dan melatih kita. Ada, ya. Jadi jangan terus apa? Loh kenapa Tuhan? Loh apa saya nek gini? Loh berarti nek diberkati sudah kudus. Begitu? Enggak tuh. Betul saudara? Tapi nek hidup bener, ya namanya anak nyenengkan orang tua, biasanya permintaannya lebih gampang turuti. Coba ranking 1 mah kepingin minta sepeda motor, lebih gampang bapaknya mikir. Amin. Ini wes ranking paling terakhir, murid 30, ranking 30. Betul, terus pa minta motor, syukur enggak tak keplak gitu. Iya saudara. Baik, jadi kita melihat lagi sekarang yang kedua, siapa? Orpa, ya. Mereka dua orang ini menghadapi ujian yang sama, tetapi Orpa di ujian yang ketiga tereliminasi. Rut masuk ke ujian yang keempat dan lulus. Nah, sekarang kita akan lihat, sudah pulang nanti renungkan. Saudara dan saya tentang ujian keberapa saat ini. Jadi kalau punya masalah, saya ujian keberapa ya? Nah, langsung mikir, jangan tak tengking segala masalah. Loh, saudara, Tuhan nek mau bisa enggak menyelesaikan semua masalah di dunia ini? Lo kenapa enggak diselesaikan sampai hari ini? Loh, bingung kan? Karena kenapa saudara? Nek saudara dan saya hidup di dunia ini semuanya enak, diajak pulang sulit setengah mati. Betul, Tuhan aku ingin hidup 1000 tahun. Amin. Tapi nek sudah stres, Tuhan kalau bisa hari ini juga minta malaikat maut bawa pulang. Amin. Saudara, malaikatnya bingung. Kenapa? Nek orang putus asa ngumpul di surga, sensitif. Amin. Loh, iya apa enggak? Enggak bisa, surga itu aman. Kenapa orang coba saudara lagi banyak mikir, sensitif toh? Lah terus ngumpul sesama orang sensitif enak enggak? Ini tersinggung, ini ngamuk, ini salah terima, ini salah paham. Amin. Betul? Iya, makanya surga enggak ada untuk orang-orang seperti itu. Halo? Halo? Jadi jangan, aku juga ingin pulang. Jangan saudara. Ya, kecuali nek di rumah sakit sudah sakit tidak sembuh-sembuh, boleh. Ya, kemarin saya ke Singapura doakan orang. Saudara, wis 2 tahun di rumah sakit. Saudara bisa bayangkan, di rumah sakit daerah aja nek 2 tahun berapa uang. Ini rumah sakit Singapura, kamarnya yang 1 orang top. Wis berapa miliar itu saudara habisnya. Ya, terus gimana? Ya doa Tuhan. Nek mau sembuhkan, nek enggak mau bawa pulang, ojo di sini terus. Kita miskin keluarganya, saudara. Loh Pak, masa pendeta doa no mati? Loh, kalau sudah terlalu ya Tuhan bawa pulang aja. Halo. Ya jangan Tuhan kasihan, perpanjang, kasihan yang ngurusi. Amin. Loh saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf nih ngomong yang enggak enak. Engkau bisa cinta anak-anakmu setengah mati. Mau beli baju pun bilang, enggak usah menemui anakku pakai baju baru Natal. Amin. Tapi besok anakmu besar, belum tentu cintanya sama kepadamu. Betul? Halo? Halo? Coba lihat kiri kanan. Iya enggak? Mungkin kau sebagai orang tua, apapun kau beri. Misalnya kalau perlu apa, untuk anak sekolah, motor kasih apa. Saudara, ya? Minggu kemarin saya ketemu orang yang sakit, tidak ditemukan sakitnya apa, tapi sakit. Kenapa dia sakit saudara?
tidak punya anak, mungut anak, ngangkat anak. Anak ini dibiayai sekolah setinggi-tingginya, sampai rumah pun dijual. Rumah dijual, pindah kontrak. Sudah anak ini berhasil, punya usaha, papa mama tidak dilihat lagi. Ini luka hatinya, saudara, orang tua. Terus sakitnya tidak ketahuan apa. Ya, saya tidak tahu, saudara, karena ada satu pendeta yang Pak, ini tolong didoa, dia tidak tahu sakit, kita doa. Tuhan bilang luka. Jadi sakitnya dari luka batin. Dia bilang betul, Pak. Ini ibu dan bapak sudah menghabiskan sekian banyak harta untuk anak angkat. Anak angkatnya lihat pun tidak ketika berhasil. Nah, sekarang jadi banyak seperti itu, betul, bapak-bapak, ibu-ibu? Iya apa ya? Sayang anak beli apa-apa nih, anak besar kadang-kadang tidak ngelihat. Jadi, saudara, tidak menjamin. Sama, Tuhan pun sayangnya kayak gitu sama kita. Ya, cintanya sama kita sampai apa dia katakan? Kalau dia sendiri tidak menahan anak yang paling dia kasih ke kita. Padahal nek tukeran Tuhan rugi nggak? Rugi nggak? Coba. Yesus ditukar sama kita. Rugi enggak sih Tuhan? Contohnya, saudara punya mobil baru, tukeran sama sepeda legrek. Yang rugi siapa? Yang punya sepeda dong? Bukan. Yang punya mula. Tuhan Yesus sama kita kelasnya apa? Nek Tuhan Yesus nurut aja, betul? Bapak bilang turun ke bumi, lahir jadi bayi dulu. Tuhan enggak lahir utuh seperti malaikat turun. Udah besar dah, jadi bayi. Betul? Mau jadi bayi dulu. Amin. Nek kita dibuat Tuhan tidak berdaya seperti bayi, marah-marah. Kenapa aku tidak bisa selesaikan masalahku? Bapak jangan keluar. Loh. Cirinya orang lahir baru itu lahir jadi bayi nggak bisa apa-apa, nggak bisa bilang mama, mimi, mana sih mak, wah, betul. Iya apa ya? Jadi nek saudara kepentok satu masalah, cuma bisa aduh Tuhan, aduh. Itu dia di bayi lahir baru. Halo. Kalau gini tidak jamin, tidak enak ini Pak, kok bayari minggu. Enak kok Natal Pak. Ya, Tuhan Yesus datang, amin. Saudara tahu Natal disampaikan kepada siapa yang pertama kali? Natal tidak disampaikan kepada Maria pertama kali, tidak disampaikan kepada Yusuf pertama kali, tidak disampaikan kepada para gembala. Tapi berita Natal disampaikan pertama kali kepada orang-orang Majus. Betul? Orang dunia. Betul? Orang dunia yang tidak kenal Tuhan tapi ngerti nih tandanya gini berarti ada raja. Loh, mereka ngerti yang lahir raja. Loh, orang dunia ngerti yang lahir raja. Nek Kristen ngerti lahirnya jongos. Kenapa? Sus tolong, sus berkati, sus jawab, sus kirim mobil. Amin. Yesus bingung. Malaikat sini, aku ini siapa ya? Disuruh-suruh tok aku. Amin. Coba lihat kiri kanan. Sering enggak gitu sama Yesus? Orang dunia ngerti yang lahir raja ini yang makanya datang itu mau bawa persembahan, bukan minta persembahan. Halo? Enggak bilang sini raja datang, rajaku minta soge. Amin. Baik, ini khotbah tanpa amin. Kita lanjutkan. Ya. Oke. Ujiannya yang pertama. Ini soal yang pertama. Kita akan lihat ayat ke 8. Ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Lihat. Ujian yang pertama apa? Orpa dan Rut sudah menunjukkan kasih, kata firman. Betul? Tadi sudah dibaca? Sudah menunjukkan. Tetapi lihat. Naomi bilang apa? Kiranya Tuhan menunjukkan kasihnya kepadamu. Artinya, sudah taat, sudah bertobat, sudah ke gereja, sudah bayar perpuluhan, sudah melayani, sudah menunjukkan kasih. Kadang, kasih Tuhan itu sepertinya mana sih Tuhan? Aku udah nunjuk Tuhan. Halo? Bisa ditangkap sekarang maksudnya? Bisa. Ini yang pertama, saudara. Ketika saya dipanggil Tuhan melayani, saya tinggalkan pekerjaan. Terus apa?
Saudara, saya punya jabatan kemudian di hotel. Terus Tuhan bilang tinggalkan semua. Terus, oke lah Tuhan, walaupun debat dulu sama Tuhan, oke, terus nurut sama Tuhan, saudara. Nginjil ke pedalaman, mulai dari pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, 16 tahun nggak punya duit. 16 tahun. Saudara bisa bayangkan, saya nggak bisa bilang glory, haleluya. Nah, ngamuk juga. Tuhan, aku sudah taat, aku sudah tinggalkan pekerjaan. Aku kalau hitung 1 bulan sekian, 16 tahun tidak ada apa-apa. Rasanya Tuhan ini ngawur. Kenapa? Biar aku kerja kan perpuluhanku lancar. Ternyata Tuhan nggak mau, saudara. Tuhan bilang, aku butuh kamu. Ujian pertama, ketika saudara kita sudah bertobat, kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah melayani. Tapi kadang, Tuhan, lah cuma ini tok loh permohonanku kok tidak dijawab-jawab. Cuma ini loh kerinduanku kok belum aja Tuhan kabulkan. Ini yang pertama ujiannya, saudara. Iya, Naomi katakan apa? Engkau sudah menunjukkan kasih. Betul? Tapi Tuhan belum. Tapi sebenarnya kan Tuhan sudah menunjukkan kasih kepada kita lewat apa? Kita tidak kenal dia, Tuhan cari kita, betul? Betul, sudah. Saudara. Tapi loh ya, Tuhan cari saya nih, tidak bawa duit percuma. Loh ini mata duitan beneran. Ya, nek Tuhan hadir di gereja percuma nih, nanti pulang toko rame. Loh. Saudara, perhatikan di sini, ini yang pertama. Yang kedua, sekarang dua-duanya lulus. Ternyata Kristen yang biasa-biasa pun, saudara, bisa lulus ini di ujian yang pertama. Rupanya ujian pertama ini tidak terlalu keren gitu loh, saudara ya. Karena Orpa pun lulus. Ujian yang kedua sekarang. Lihat ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu? Nan? Saudara perhatikan. Ujian yang kedua apa? Ini Naomi sudah tua. Aturannya kan dulu perkawinan ipar. Jadi nek koko mati, titi yang nikahi si ipar, itu aturan zaman dulunya, saudara. Ya, nah sekarang perhatikan lagi di sini. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kalaupun saudara lihat, bukan tidak ada anak laki-laki itu lagi. Kalaupun mau nunggu, lah Naomi belum dapat suami baru, betul? Nek sekarang pun nikah, kata ayat di bawahnya, belum tentu hamil. Nek sekarang pun malam ini langsung hamil, nunggu dia sampai cocok nikah umur 20-an berapa tahun? Betul? Jadi yang kedua apa, saudara? Kita sudah mau mengalami yang buruk. Kita sudah mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi rasanya jawaban pun masih sangat lama. Saya sudah berdoa tapi kok tidak ada titik terangnya. Saya sudah tapi tidak lihat perubahan. Saya sudah puasa tapi ya gini-gini aja. Ujian yang kedua. Rasanya jawaban masih sangatlah lama. Tidak ada tanda, ciri-ciri, titik terang dan lain-lain sebagainya. Ya, tahun 90 saya tinggalkan pekerjaan, saudara. 8 tahun itu tidak ada apa-apa. Cuma apa? Nginjili orang di desa, itu tidak ada donaturnya. Tidak ada siapa-siapa yang dukung. Saudara, pergi sendiri. Saudara. Terus apa? Tuhan katanya dipanggil pelayanan. Nah terus gini-gini tok Tuhan. Saudara, nek menginjil di desa, ketemu petani di danau, terus apa saudara yang terjadi? Duduk di situ terus juga apa? Dia punya sapi atau kerbau yang dipakai untuk meluku sawah itu, blok bikin kue tak sebelah. Terus apa? Kadang-kadang Pak sudah makan, sudah, ayo makan lagi sama kita. Makannya apa saudara? Nasi plus nangka muda yang dikasih santan itu loh. Itu top makanannya. Lah dulu aku orang hotel nih, makan aja bintang 5. Nek bintang 7 nomor 16 geliang. Iya, saudara. Terus diproses Tuhan 0 potol. Saudara, terus apa Tuhan? Katanya engkau membawa saya ke bangsa-bangsa. Ini di desa
dulu bertahun-tahun. Apa enggak keliru Tuhan? Saya ngalah. Katanya mungkin kau bilang, Tuhan kau katakan kami akan diberkati. Engkau katakan kami akan diangkat. Kau katakan kau membuat perbedaan antara orang beribadah dan tidak. Mana? Wis kesuwen Tuhan. Apalagi mungkin sudah mulai, wah itu sudah mulai bau-bau tanah. Misalnya, kesuwen Tuhan. Tidak bisa nikmati nek gini. Saudara, kita mau kembali ke sini. Ujian yang kedua, saudara lihat. Seperti orang yang sudah nggak ada harapan. Jadi sudah hopeless. Kalau bahasa Mandarinnya sudah meusiwang namanya, saudara. Meusiwang itu adalah nggak usah diharap, sudah kita anu aja apa? Udah kita berpikiran yang logis saja, nggak ada harapan. Ya, jadi yang kedua saudara dan saya perhatikan apa? Rasanya kok sudah doa, sudah bergumul, sudah puasa, sudah segala Alkitab sudah baca, gereja ya rajin, persekutuan ya rajin, FA ya rajin, semua itu rajin. Ya. Saudara sampai malaikat habis tintanya balik ke surga ngambil karena absensi saudara bagus semua ditulis semua ini. Ya, tapi kok jawabannya belum ada, perubahannya belum kelihatan. Ini ujian yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ujian ketiga supaya cepat. Ya, biasanya kan jemaat senangnya apa? Khotbah singkat, padat, jelas, pulanglah. Ya, nah orang yang tidak cinta Tuhan kayak gitu, saudara. Daud bilang apa? Lebih baik sehari di rumah. Loh, sehari dia tidak pulang-pulang, saudara. Nek kita baru sejaman, wis. Loh, saudara coba, ibu-ibu, bapak-bapak, coba yang sudah nikah angkat tangan. Angkat tangan yang sudah nikah, turunkan. Waktu pergi pacaran mengunjungi si pacar, cukup ngomong 1 jam? Langsung, sayang, sudah 1 jam, saya disiplin, bye-bye. Gitu? Pasti ngomong terus, walaupun calon mertua ada suruh pulang, dah mau pulang. Betul tak? Betul apa enggak? Loh, kenapa sama Tuhan tuh? Kadang-kadang Tuhan, aku tepat waktu, aku ingat pujian sekian menit, aku datang 1 pujian sebelum pujian terakhir firman. Loh, itu nggak nyepat. Itu nggak ada tanda cinta. Nek cinta ada, kenapa saudara bisa menikah terus mal? Kenapa orang mau menikah? Yang pertama bukan sebabnya turunan, bukan supaya nggak pisah lagi ya men. Iya pada ibu-ibu bapak-bapak, wis kadung tresno supaya nggak pisah, biar selamanya dengan dia dalam suka duka, amin. Walaupun dia sering membuat berduka, amin. Iya loh saudara, iya. Jujur saudara, saya laki-laki, amin. Nah, saudara yang laki-laki tahu, nek kita belum dapat itu, wah semangatnya nguber luar biasa, diteleponi, ditanyai, diperhatikan. Coba sesudah 1 bulan dari pemberkatan nikah, sama enggak perhatiannya lagi? Coba ibu-ibu jawab. Yang datang sama suami, lihat sebelahmu itu, sama lagi perhatiannya, sama? Yang sudah makan belum? Ya mau makan, enggak makan, enggak urusan. Loh, beda saudara. Betul, tapi nih ibu-ibu wis kadung cinta, ya sudah Tuhan, gara-gara Hawa ini bikin dosa makanya begini. Oke, kita lanjutkan. Ujian yang kedua, sekarang ujian yang ketiga. Ya, ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Ayat 13. Ya, jangan akhirnya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Lihat ayat yang ke-13. Masakan kau harus menahan diri? Masa kau terima keadaan kayak gini? Masa kau diem aja? Masa kau tidak punya usul? Masa kau tidak? Perhatikan. Ini yang ketiga. Ketika saya dipanggil Tuhan tahun 90, saya bingung, saudara. Ya, suruh pulang ke kampung. Cuma suruh pulang kampung. Pulang saya. Terus ngapain di kampung? Bingung. Nggak ada tiba-tiba, oh bapak jadi sekarang dipanggil Tuhan, ayo pas nggak ada. Ya luntang-lantung nggak jelas. Bilang dipanggil Tuhan, ya buktinya nggak ada. Bilang sudah jadi hamba Tuhan, statusnya mana? Semua nggak jelas, saudara. Ya, terus apa? Kreatif. Masih punya duit kan? Masih baru berhenti kerja, masih punya tabungan. Saudara, zaman itu saya langsung bisnis rumput laut, spinosum. Ya, kotoninya tidak mahal, rumput laut ada 2 macam maksudnya, ya, kotoni dan spinosum. Saya bisnis spinosum. Saudara tahu? Itu rumput laut
45 hari satu kali panen. Cepat. Ya, saya dapat di perairan yang airnya bagus. Ya, terus rumput lautnya cepat sekali mengembang besar. Besok mau panen. Sudah siapkan buruh-buruh, kita panen besok. Malamnya habis semua, bukan dicuri. Disamber ombak semua, antara rakit dengan rakit beradu, rumputnya semua tenggelam ke dasar laut. Yang kedua, selesai kerja rumput laut, berkali-kali gagal, banting setir. Masih punya duit, main tanah, beli tanah jual, beli jual. Tahun 92 kena kebijaksanaan uang ketatnya Menteri Keuangan JB Sumarlin. Bunga bank 30%. Langsung terjun bebas. Saudara, lihat yang ketiga. Saya terutama bicara kepada ibu-ibu di sini. Kalau suamimu sedang diproses Tuhan, kalau suamimu sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan karena itu berbagian daripada didikan Tuhan, jangan koyok-koyok dia. Pikir, Pak, ayo otakmu jalan, ayo cari kerja sana, ayo tak keluar, coba kumpul-kumpul teman, siapa tahu ada bisnis. Kok koyok-koyok dia. Perhatikan yang ketiga. Naomi bilang, masa kau menahan diri, masa kau terima keadaan kayak gini, pulanglah. Mungkin ada jodohmu masih di situ. Mungkin ada pria lain yang mau sama kamu di Moab. Orpa tidak tahan dan pulang. Saudara tahu bagaimana memakai pikiran Kristus? Caranya gimana? Tumpangi tangan, dengar khotbah, salah. Caranya bagaimana? Engkau dibawa ke satu masalah buntu total. Tidak ada siapapun bisa menolong engkau. Supaya kenapa? Pola pikir lama dibuang, pakai pola pikir baru, Kristus. Selama pola pikir lama kita belum dimatikan, kita tidak bisa memakai pola pikir Kristus. Karena ini langsung jalan, nek gini caranya gini, nek gini caranya gini, nek gini, sangat manusiawi. Dan pada satu titik, memang manusia luar biasa diciptakan Tuhan dengan akal budi dan pikiran. Tetapi ingat, Tuhan punya roh yang luar biasa. Nah, itu yang mesti ada dalam hidup saudara dan saya. Roh yang luar biasa itu. Cara pikirnya, pola pikir yang luar biasa itu. Coba, Yusuf tidak pernah sekolah, betul? Bisa ngatur negara. Caranya gimana? Siapa yang ngajar? Coba. Ada yang ngajari dia, malaikat turun. Yusuf, baca buku pendidikan ngatur keuangan negara. Ada? Terus kedua, kamu harus sekolah di Kepala Bulog, ngatur gandum. Ada? Tapi ada roh yang luar. Bagaimana caranya? Dia dibawa ke liang tutupan. Betul. Siapapun tidak bisa mengeluarkan dia di sana. Saudara, yang ketiga, banyak orang Kristen gagal. Yang pertama, rajin gereja bisa, bayar perpuluhan bisa setia walaupun belum dijawab. Yang kedua, mungkin masanya masih lama nunggu. Banyak orang lulus kesabaran. Tapi yang ketiga, dijadikan tidak ada arti sama Tuhan. Tidak punya status, tidak ada pekerjaan, tidak ada apa-apa, mau. Mikir kan? Tuhan, nek gitu jangan. Amin. Saudara lihat yang ketiga. Saya ngalami, saudara. Reuni SMA nggak berani datang. Reuni kampus nggak berani muncul. Kenapa? Nanti ditanya di mana sekarang. Ini yang susah jawab. Paling enak nggak usah datang. Karena kenapa? Bilang pendeta bukan. Mana buktinya kamu pendeta? Jemaatmu mana? Nggak ada. Khotbah kamu di mana? Dia nggak pernah. Orang Injil desa-desa. Bingung tuh jawabnya. Akhirnya menghindar. Saudara. Lihat. Masakan kamu tahan? Masakan kamu berdiam diri? Halo, saya ngomong khusus ibu-ibu. Ya, karena teman saya pun, saudara, dia pernah ngambil satu langkah radikal. Ya, tapi saya tidak berharap saudara tiru kalau tidak memang disuruh Tuhan. Ya, dia kerja di salah satu distributor rokok. Kemudian dia bilang, saya rasa hati saya nggak damai sekarang. Tapi bukan semua orang seperti itu. Saya katakan, tolong perhatikan ya. Tuhan memanggil orang khusus-khusus, nggak boleh sama. Nanti kita lihat ayat bawahnya. Ya, terus apa? Saya mundurkan diri. Mundurkan diri, saudara tahu, rumah nggak punya.
Rumah cuma dikasih orang tinggal untuk jaga. Daripada rumah itu kosong, ada orang kaya bilang lu pakai dah sekalian lu jaga. Tidak bayar. Ya, mana enggak bisa beli rumah. Terus kerjanya apa? Setiap hari dia menyembah. Yang nyanyi siapa? Dia nyanyi muji Tuhan, istrinya juga nyanyi di telinganya. Lalu gimana lu usaha dong? Lu cari temen lu enggak? Wah, dikoyak terus. Ya, tapi lihat, di tengah kalau Tuhan yang buat saudara masuk ke satu keadaan, tetap ada pintu masuk, tetap ada pintu berkat, tetap ada jalan keluar. Anaknya tiba-tiba diterima di bank. Jadi dari gaji anak itulah dia dukung papa mamanya, karena papa tidak kerja. Dikoyak terus sama istrinya. Suaminya bilang apa? Rasanya aku disuruh tunggu sama Tuhan. Jadi nyembah, nyanyi, bukan memang nggak mau kerja, saudara, bukan. Terus saya ketemu, kita doa bareng. Istrinya bilang, ini loh tak bisa cepat. Biasa, saudara. Ya, ibu-ibu lebih mengandalkan omelan daripada doa seringkali. Betul. Daripada mendoakan lama, lebih baik ngomeli cepat. Betul? Betul, ibu-ibu. Saya sudah doakan tapi tidak mempan. Tak omeli sekarang. Amin. Loh, kalau saudara sudah ngomeli dia tidak mempan, sekarang coba resep baru, doakan. Betul? Dia kalau tidak berubah, saudara, sebentar lagi dia berubah. Kapan berubahnya? Nanti nek dipanggil malaikat dia berubah, saudara luruskan dia lurus. Taat sekali tiba-tiba. Halo? Iya enggak? Papa bubuk sia pakai jasimi, pakai bawa Alkitab, dipegang, nurut dia. Amin. Terus diantar ke mana itu? Diantar ke mana tuh yang belok ke kanan kan masuk ke dalam? Ya, ke gunung situ nurut juga, enggak berontak dia, saudara. Betul? Kalau sekarang suamimu masih berontak, ibu-ibu jangan putus asa. Amin. Dia enggak berubah sekarang, nanti nek mati dia berubah jadi jenazah, percaya. Minimal. Amin. Jadi dia enggak mau berubah, Pak, enggak apa-apa. Gitu loh, jangan sakit hati, ya, enggak apa-apa. Betul? Baik, kita lanjutkan. Saudara, ketemu terus Tuhan ngomong apa? Aku akan memberikan kamu 2 rumah. Penganggur, Tuhan janji 2 rumah. Rumah tempat mereka tinggal pun tidak kontrak, dikasih orang pinjam loh. Uangnya berapa ini bisa beli rumah? 2 tahun kemudian, seorang pengusaha, seorang kontraktor ketemu ngomong, lu tak kasih modal, aku ambil material dari kamu. Dikasih modal, terus pengusaha itu sendiri ngambil material, dia disuruh beli gitu material. Tetapi ingat publikasinya bener. Enak tak? Tidak punya modal, dikasih modal sama orang, terus orang itu ngambil di dia lagi. Sebentar dia punya rumah 2, saudara. Ketika punya rumah dia bilang, Hasan, bener Tuhan itu. Tapi istrinya tidak suka cita, karena kenapa? Kalau saudara tidak taat, sekalipun Tuhan jawab saudara, sukacitanya kan. Tapi kalau kita nurut, ya beda. Kenapa dia tidak suka cita kayak cuy, cici, cuy? Ada. Ya. Begitu dia punya 2 terus saya. Sekarang ngomong apa? Dulu kerja berapa tahun? Anak sampai bisa kerja itu kan sudah bukan hanya tamat SMA, sudah kuliah. Ayo, cuma bisa apa? Tidak bisa beli apa-apa. 2 tahun tak lo langsung beli 2. Keren. Kalau benar saudara disuruh diam sama Tuhan. Misalnya istri suamimu kayak gini, kau disuruh diam. Jangan bilang, kok enak? Kita emansipasi Ibu Kartini. Nek ibu-ibu suruh naik ke plafon, loh laki. Naik pohon, laki loh. Katanya emansipasi. Halo ibu-ibu. Ya, sekarang apa? Orpa pulang. Yang mulai orpa bilang, ya bener ya, pulang. Saudara perhatikan. Wah. Ujian yang ketiga, banyak Kristen enggak loh. Banyak Kristen kreatif, mesti kayak gini. Jangan terus. Gagallah mereka. Kenapa? Katanya setiap langkahku dipimpin oleh katanya. Banyak perjalanan yang dipimpin, tiap langkah enggak, karena kiri mau sendiri, kanan mau sendiri. Saudara, loh, saudara tahu kan sekarang ada GPS, betul? Di depan ada bundaran belok kiri. Loh, ya tadi yang ngatur saudara belok kanan. Dia tetap bilang salah, balik. Dia enggak bilang ya wes karepmu, enggak harus ngomong gitu. Betul? Yang punya GPS angkat tangan.
Iya dong. Saudara, saya pernah di Belanda pelayanan. Ya, itu di daerah Selan. Selan itu daerah perbatasan dengan Belgia. Ya, daerahnya agak jauh. Terus kami tidak pernah ke sana, modalnya GPS. Klik alamatnya di Selan. Pokoknya jalan ikut kiri-kiri, ikut kanan-kanan. Di tol keliwat ngebut. Karena enak, saudara. Iya, kalau saudara pergi Perancis, tol Perancis itu saudara unlimited kecepatannya. Ya, mau 300 sejam monggo, enggak ada orang pikir, enggak ada. Ya, kalau sini kan 120 lebih itu ada yang nungguin, saudara. Ya, jangan, enggak ada. Kalau di Perancis, kalau Belanda ada, saudara. Tapi karena itu malam enak, lolos apa? GPS-nya berhenti ngomong. Dipencet reset dia enggak. Lah di situ mau nanya siapa jalanan wis sepi nek malam manusia jalan pun enggak ada. Bedanya bangsa yang maju dengan bangsa yang mundur itu satu. Nek bangsa yang maju jam 7 sudah di rumah semua. Nek bangsa yang mundur kayak kita jam 7 baru mau keluar semua. Betul? Betul? Ya apa ya? Loh, betul enggak? Jam 7 baru mandi siap-siap mau keluar makan, keluar ke mall toh jam 7 malam. Amin. Nek bangsa yang maju enggak, jam 6 wis sepi. Pulang dia, saudara, karena dari pagi sampai sore dia kerja. Loh, kalau bangsa kita dari pagi sampai sore keluyuran, pulang mandi mau keluyuran lagi. Nah, itu beda. Iya, gitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi saudara lihat sekarang enggak bisa diam. Masa terima keadaan kayak gini? Kalau Tuhan suruh saudara nunggu waktu Tuhan, berlutut nunggu. Kalau Tuhan suruh saudara diam. Saya udah buktinya. Tanam rumput laut gagal total, main tanah gagal total. Jangan bilang ngajar toh, saya ngalami. Saudara, habis semua tabunganku kerja sekian tahun. Coba saya tenang-tenang, betul. Tak tunggu, ku nanti engkau. Amin. Allah kuasa. Betul? Tuhan bilang beneran nih nunggu. Iya Tuhan, tapi wis sekian lama loh Tuhan. Wis sekian lama. Sambat melulu. Amin. Terpaksa Tuhan bilang, malaikat belum lulus, balik lagi tendang ke padang gurun. Amin. Loh Tuhan kok gini lagi? Loh ya belum lulus sih. Ini orang tidak lulus kelas 2 SD ya kembali ke kelas naik kelas 2 ya kembali ke kelas 2, tidak kelas 3. Amin. Amin. Nah. Oke, sekarang si Orpa langsung minggat. Jangan terima keadaanmu. Pokoknya ayo digini digitu cari pendeta yang kurapannya tangguh, merubah keadaan, merubah nasib. Darah, kalau memang Tuhan izinkan kita harus melewati sesuatu keadaan, suatu pergumulan, terima. Percuma saudara gesek, contohnya ayam hutan, ya, begitu baru ditangkap, masuki di kurungan, bisa tenang nggak? Bisa? Dia akan berusaha menerjang kurungan itu, pernah berhasil? Tidak pernah. Betul? Betul? Lebih baik dia diam, tapi dia tidak bisa diam. Kenapa saudara seringkali orang Kristen itu tidak cepat dibawa Tuhan keluar dari masalah? Mereka tidak belajar dari Yusuf. Yusuf waktu di penjara kan tenang. Amin. Dia tidak ngamuk. Tidak adil. Aku difitnah. Betul? Loh. Istri Potifar itu brengsek. Dia tenang. Kalau dia teriak-teriak, berani tidak kepala penjara bilang, Sup, tak buka ya, kamu bantu aku. Berani? Berani? Paling dibilang taruh dia di penjagaan yang paling ketat. Amin. Amin. Nah, saudara, orang Kristen banyak tidak bisa keluar karena tidak jinak. Halo? Coba katakan kiri kananmu, ayo jadi jinak. Saudara, jangan ngamuk, berontak waktu diproses Tuhan. Itu cuma memperlambat saudara dan saya dikeluarkan. Halo? Coba bayangkan, saudara. Kalau dia ngamuk-ngamuk di penjara, teriak-teriak, mana berani kepala penjara ini suruh, ayo bantu aku, pasti jauhkan orang ini. Betul? Betul? Loh, saya dulu sering pelayanan penjara, saudara. Nih, pelayanan penjara kan kadang matanya gini, ngeliatin kita di penjara. Begini, saudara. Iya. Coba, tapi Yusuf kan santai aja di penjara, betul? Menikmati. Makanya bilang, wah ini kok beda, bantu aku. Nanti saudara baca di kitab Mazmur
Dia berhenti, kakinya dipasung. Dikata Mazmur katakan dia dipasung loh, saudara. Bukan cuma penjara seperti sekarang, penjara kuno dipasung, terus lehernya digantungi. Ada di Mazmur, nanti saudara buka. Tapi dia tenang. Jangan, Tuhan, mengapa sebelahku diberkati? Aku tidak. Terus, mengapa dia baru percaya Tuhan sudah naik mobil, aku masih tetap jalan kaki? Halo? Terpaksa Tuhan bilang, malaikat jauhkan orang ini daripadaku, belum jina. Halo? Tapi kalau Tuhan, ya sudah Tuhan, nek memang harus lewati ini, ya lewat Tuhan. Halo? Loh. Udah bisa, aku harus robot, aku harus selamat nek nyoba. Ada. Makanya saya tidak senang nyanyi lagu, satu lagu yang saya tidak senang. Ya, apa namanya yang lagunya dikatakan, setelah ku coba semua yang ku bisa, coba aja nek kondisi. Nek ndak babak belum. Ya, contohnya ini babak belum. Ya, makanya ndak. Ya Tuhan suruh mah diem. Betul? Mungkin nanti ada diganti nama, misalnya Paulus menang. Keren dong, menang. Istrinya ndak bisa menang, nek suami menang. Lupa makan nih lo anak wayang sekolah, Pak. Betul? Memang susah saudara, tidak punya anak susah, punya anak biaya susah. Emang hidup di bumi ini tidak dirancang untuk kita. Ya. Halo, jangan kesenangan di sini. Oh Tuhan, aku minta lama-lama. Ya baik. Sekarang ujian yang keempat. Nah, ini yang keren saudara. Kita lihat dan ini selesai habis ini ya. Jangan khawatir, tidak akan diperpanjang. Ya. Lihat sekarang ayat ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Pulanglah ikut iparmu. Saudara, banyak sekali kita sebagai orang percaya, kita ini kepingin ngikut orang lain. Dalam arti, Tuhan, dia itu lurjeng ya. Jarang gereja kok soge. Kita rajin sekali, belum pendeta datang pun kita sudah duduk, tetap kiri. Terus, Tuhan, dia roh Tuhan, baru sekali bertobat, kembali usahanya diangkat Tuhan. Lah aku udah 10 tahun tidak ngangkat Tuhan. Saudara perhatikan. Ujian yang keempat, saudara dan saya memakai standar orang lain di dalam kekristenan. Standar orang lain ikut Tuhan. Dan celakanya saudara, selalu standar yang kita pakai tidak adil. Betul? Kenapa dia lebih kaya dari saya? Padahal saudara tidak bisa bilang, kenapa banyak orang lebih miskin dari saya? Tidak pernah mikir. Selalu kenapa masih banyak orang lebih? Saudara, kita selalu melihat ke atas. Tidak kan? Bawah. Jadi ujian di sini saudara, Naomi katakan, pulanglah ikut iparmu. Nah, terus Sirut bilang apa? Tidak. Di mana kau bermalam, di situ kau bermalam. Di mana kau mati, di situ aku mati. Allahmulah Allahku. Saudara perhatikan. Ikut Tuhan itu urusan masing-masing. Prosesnya pun tidak boleh saudara iri sama proses orang lain. Perhatikan. Saya pun sering ditanya, Pasien, jadi gembala maksudnya. Saya bilang, saya tugasnya Tuhan bilang keliling. Sejak awal saya dipanggil Tuhan, Tuhan bilang keliling. Saya tidak bilang, saudara, lu enak pemikir loh Pak, keliling makan sana, makan sini. Ya lihat dari mana yang naik. Penginjil tidak terima perpuluhan nih. Iya, saudara. Iya dong. Jangan lihat enak enggak enaknya, ya lihat apanya. Pokoknya Tuhan suruh jadi apa, gitu aja. Enaknya gini loh, enaknya. Saudara nek jadi kuli, jadi kuli di proyek. Pak, enggak mau jadi tukang batu, panas Pak. Enaknya tukang finishing aja, sudah jadi semua kap. Jadi aku tukang ngecat etok, jadi kulit itu udah hitam tuh. Yang nentuin apa? Iya, saudara, jadi lihat ujian yang keempat. Pulanglah. Ikut iparmu. Jadi saudara jangan bilang, Tuhan kenapa dia enggak putus gini, dia enggak mengalami penderitaan seperti ini. Kenapa saya aja dibentuk Tuhan? Kenapa saya yang lebih lama? Kenapa dia gampang? Kenapa dia cepat? Kenapa dia berkat banyak? Saudara. Ingat, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Amin.
Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya massal. Sekalipun saudara punya saudara kembar, sidik jarinya tidak sama. Betul. Khusus sekali Tuhan menciptakan. Bahkan sekarang saudara, ya kalau kita di Eropa itu diambil apa? Biometrik mata. Ternyata di matanya pun tidak ada yang sama loh. Ajaib. Padahal kita lihat dia foto kabeh matanya, betul? Foto mata duitan, betul? Tapi di periksa ilmu pengetahuan bilang tidak sama. Jadi sidik jari dan biometrik mata nggak bisa tipu. Tidak pernah ada yang sama. Nah berarti apa? Proses yang saudara dan saya alami jangan disamak-samak sama orang lain. Khusus sekali. Jadi jangan, dia tidak doa kok dijawab, dia tidak doa rumah tangganya baik, dia tidak doa diberkati. Loh, jangan diikut-ikutan. Halo? Bisa ditangkap kan? Saudara, ini hanya Kristen kelas root yang lulus, kelas orfa. Iya, nek gini ya tidak terima, ayo balik. Berapa banyak orang Kristen sudah maju, sudah sungguh-sungguh, sudah seperti berjalan dalam kehendak Tuhan. Begitu ada mulai, iya, kok nerima ya, iya, nek kok gini terus piye ya, balik. Jadi pesan untuk tahun depan. Nek orang diberkati, puji Tuhan. Kenapa? Saya lihat orang diberkati, tunggu giliran saya. Loh, gitu jangan. Kenapa dia Tuhan? Terus Tuhan tanya, kenapa mesti kamu? Bingung tuh. Betul. Loh, kalau mau mati martir, ya enggak Tuhan itu. Betul, kenapa enggak nanya yang disiksa untuk Kristus, dipenjara untuk Kristus? Kenapa enggak mau yang seperti itu? Coba mau yang diberkati seperti apa orang lain. Halo? Jadi kita carikan dengan cepat. Ujian yang pertama, sudah setia, sudah sungguh-sungguh, sudah bayar perpuluhan, sudah rajin gereja, sudah FA, sudah. Tapi sepertinya Tuhan tuh mana sih? Mana? Minta satu kok loh Tuhan, permintaanku ini, kerinduanku ini. Ujian pertama. Ujian kedua, wis lama Tuhan berdoa. Waduh, sudah segala macam cara Tuhan, sudah ditumpangi tangan sama pendeta, tumpang kaki, segala macam belum dijawab. Rasanya tidak ada titik terangnya, rasanya tidak ada perubahan. Ujian kedua. Terus ujian ketiga. Jangan goblok jadi Kristen. Harus rubah keadaan. Ayo tengkang, tengking, dan segala macam. Jangan diterima didikan seperti ini dari setan. Tuhan membawa orang Israel ke padang gurun untuk dididik loh saudara. Betul? Jadi senang tidak senang nanti di satu masa kehidupan saudara dan saya melewati padang gurun. Ya. Nanti cari di toko buku Immanuel ada, toko buku Gramedia ada, buku saya. Ya, judulnya Asik Doaku Sementara Tidak Dijawab. Enak atau enggak dijawab doanya? Enggak enak, tapi ternyata waktu saudara dan saya tidak dijawab, lebih baik hasilnya daripada waktu dijawab. Mana? Ya, terus beli lagi satu buku judulnya Keluar dari Padang Gurun. Ya. Cari di Gramedia ada buku saya. Semua cabang Gramedia 500 cabang itu ada buku saya. Ya. Kenapa? Supaya enggak sakit hati, supaya enggak kendor, supaya enggak. Loh kok gini loh jadi Kristen ini. Semakin detail proses seseorang di dalam Tuhan, semakin besok jadinya kiamat. Tapi Pak, terus jadinya apa? Loh ya semua toh. Saudara dan saya mewarisi janji Abraham, diberkati dalam segala hal. Abraham, Lazarus dan orang. Ya, coba orang kaya raya, tiap hari senang, amin. Tidak pernah susah, pesta terus uang tidak kurang, mati masuk neraka. Ayo. Kedua, miskin kiri, percaya Tuhan, setia, mati masuk surga. Mau? Yang mau kayak Lazarus angkat tangan, sakit-sakitan, miskin sampai mati, angkat tangan, saya akan doakan. Tidak mau toh? Betul. Yang ketiga ada Bapak Abraham di situ. Betul. Supaya tidak jadi seperti orang kaya, tidak jadi seperti Lazarus, jadi seperti Bapak Abraham. Di bumi kaya raya, mati masuk surga. Lo kurang apa mana? Halo. Ya. Makanya saudara nih Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Kenapa dia tidak kasih perumpamaan si Abraham sama apa Lazarus sama Samuel? Kok ketemunya sama orang kaya dan Bapak Abraham? Bro. Di surga memang tidak ada Nabi Samuel. Betul, Yakub ada juga kan kita bilang namanya disebut Allah Abraham, Ishak dan ya. Kenapa tidak bilang Ishak Allahnya ketemu Ishak di situ? Kenapa ketemu Bapak Abraham?
Satu hanya diberkati secara jasmani, yang satu hanya diberkati secara rohani. Kita harus seimbang jasmani, roh. Tuhan itu seimbang. Wah, imannya kuat tapi tidak makan terus. Loh, apa-apaan? Betul, ini kaya raya tapi waduh hidupnya ngawur. Lah. Jadi pilih. Ayo, sekarang mau jadi seperti Bapak Abraham atau orang kaya? Atau Lazarus? Kerjanya dipangku sama Bapak Abraham. Saya kasihan sama Ishak, saudara. Ishak pasti bilang, Lazarus itu papaku. Aku tidak pernah minta pangku, kok naik di pangku. Iya, saudara, dia kurang kasih. Betul, di bumi tidak ada yang mengasihi. Di surga terpaksa Bapak tugasin Abraham, sayangin dia, sayangin. Ya, baik. Sekarang kita mau berdoa supaya tidak panjang sekali. Nanti saudara nguap nek kepanjangan. Ya, ini kok bae waduh katanya. Wis Pak mau naik Pak. Minggem wis Pak ya. Kita tutup, kita mau berdoa. Saudara, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat orang yang sering sekali batuk-batuk. Saya nggak tahu, bukan karena perubahan cuaca saja engkau sering batuk-batuk, tapi mungkin memang kelemahanmu mudah sekali terserang batuk. Adakah orang itu di sini atau keluarganya, mungkin anak saudara atau yang tidak memang hadir hari ini? Ada? Saya tidak ulang berkali-kali. Ya, adakah di sini yang sering gitu? Jadi sering sekali kena, memang batuknya bukan batuk TBC, bukan batuk berat, tapi mudah sekali terserang, gampang batuk. Mana orang? Tidak ada. Saya sedang tidak menerka, saudara. Roh Kudus sedang bicara kepada saya dan saya dengar dengan jelas. Ya, Tuhan bilang batuk-batuk. Ya, saya tidak paksa saudara mengaku, tapi kalau sudah saya turun duduk, saya nggak mau lagi doakan orang yang sama. Ya, karena sering berkali-kali juga waktu di full gospel juga selesai didoakan, selesai, tidak ngaku selesai, saya yang tadi. Sudah berapa lama ini sering batuk seperti itu? Anak, sudah dari kapan dia seperti itu? Kan, saudara, waktu Tuhan orang perwira Kapernaum datang, perlu tidak Tuhan pergi Kapernaum? Perlu? Tuhan tidak bilang, ayo aja aku tak doa apa situ. Tidak, Tuhan bilang, pulanglah. Amin? Betul apa iya? Sekarang berdiri ibu, sebut nama anak itu. Galvin. Namanya keren. Ya, kita akan berdoa. Bapak, kami berdoa di dalam namamu yang penuh kuasa, kami berdoa adik Galvin supaya batuk-batuknya ini menjadi sembuh total. Karena ibunya mencari engkau memperhatikan anaknya dan mengasihi anaknya, maka mulai hari ini batuk ini menyingkir dari dia dan tidak pernah kembali seumur hidupnya penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang kedua, saya tidak tahu ini gejala darah tinggi, gejala kolesterol tinggi dan lain-lain, tetapi engkau selalu mengeluh dengan lehermu di belakang sini. Bukan pundak, tapi lehermu. Mana orangnya? Sering sekali sakit di situ. Sering sekali nggak enak di tengkukmu. Mana orangnya? Cepat berdiri. Sekarang pegang bagian yang sering sakit. Tuhan mengutus kami, kata firman-Nya, sembuhkanlah orang sakit. Maka jadilah engkau sembuh, karena Tuhan yang menyuruh supaya engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak hanya bertemu dengan kami para hamba Tuhan, tapi ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kita yang menunjukkan kuasanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh kumat lagi. Tidak boleh kumat lagi. Haleluya. Amin. Yang ketiga, saya melihat hidung. Hidung sebegini. Ya, ini hidung sangat sering meler. Tidak tahu kenapa, gatel dan macam-macam. Mana dia yang perlu didoakan? Ada? Saudara, tolong, kalau memang ada langsung berdiri, ya. Saudara, siapa orangnya? Memang sering meler atau adik yang saudara, saudara atau yang lain yang meler? Sering. Siapa? Baik, taruh tanganmu di hidung sekarang.
Firman Tuhan mengatakan di dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Maka penyakitmu juga harus bertekuk lutut karena nama itu keluar dari dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pulang dan penyakit ini tidak boleh balik sedikit pun seumur hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya melihat ada orang yang punya penyakit alergi. Ya, gatal-gatal kalau salah makan dan macam-macam. Mana orang itu? Ya, mungkin saudara tanya, loh Pak, kok bisa lihat mata? Ingat, Alkitab katakan kita ini manusia jasmani dan juga manusia rohani. Mata jasmani saya melihat saudara. Mata roh saya sedang melihat orang punya penyakit alergi. Pak, kok bisa? Caranya gimana? Gampang. Baca Alkitab bolak-balik iso dhewe. Saya baca Alkitab ini sudah 20 sekian kali, tapi ada pendeta yang sudah ratusan kali sampai dia kalah aku 20 dan dia ratusan. Baca, ngerti, enggak apa-apa, enggak usah ngerti loh. Nah, saudara baca juga karena enggak ngerti, saya juga baca belajar terus karena enggak ngerti. Jangan sudah lulus 1 kali loh, baru juga sekali loh. Ya. Saudara baca, ulang, baca lagi, baca. Bisa. Ya, sekarang taruh tangan di dada. Kita mau berdoa buat penyakit gatal-gatal itu. Mulai hari ini berapa persen pun alergimu atas apa, makanan, jenis apapun, entah cuaca dan lain-lain, hari ini itu sembuh karena nama Tuhan. Hari ini itu dicabut keluar dan dibuang jauh dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dan berhenti ada di dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kemudian saya melihat ada orang yang punya masalah dengan perutnya, bukan rahim. Ini bukan rahim. Ya, dari tadi Tuhan kasih saya lihat, saya bilang ini rahimnya atau kandungannya atau apa, Tuhan bilang bukan, perutnya. Di sini ada orang yang punya penyakit mah akut sekali. Kembung melulu. Satu orang, ada lagi. Kok bisa tahu Tuhan kasih lihat perut? Saya bilang, loh Tuhan, kandungan ini. Tuhan bilang bukan, kembung. Nek besar itu bisa berarti lemak, ya doh, kebanyakan makan, solider sama istri mengandung suami juga, ya doh. Ya bisa. Yang kedua bisa karena mengandung, yang ketiga karena memang ada masalah pencernaan. Sekarang taruh tangan di perut. Taruh tangan di perut masing-masing. Firman Tuhan mengatakan Dia membuat segala-galanya jadi baik. Maka jadi baiklah engkau seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Alkitab, jadilah baik mulai hari ini. Entah ada luka, entah ada sesuatu masalah di situ, bakteri dan lain-lain, hari ini menjadi normal karena darahnya membasuh engkau dan mematikan segala macam penyakit. Amin. Sedikit lagi. Ya, saudara. Sekarang saya dikasih lihat orang begini. Pergelangan tangannya sangat sering sakit. Mana orangnya? Pergelangan tangannya sering sekali sakit. Tidak ada. Sudah berapa lama itu Pak sering sakit tangan? Pegang bagian yang sakit sekarang. Jadilah engkau pulih. Masuklah kekuatan baru dan kuasa kesembuhan. Memperbaiki mulai dari tulang, mulai dari otot-ototmu. Mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi sakit di tangan itu. Semua jadi normal dan baik karena nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kemudian saya minta waktu sedikit lagi Pak Yonatan. Ya. Tuhan suruh saya berdoa khusus buat orang anak Tuhan yang duduk di sebelah sini. Yang saat-saat ini engkau punya hutang yang cukup membuat engkau tertekan. Saya tidak melihat engkau sengaja, saya melihat ke atas supaya engkau tidak terintimidasi. Tapi maukah engkau didoakan? Anak Tuhan duduk bagian sini. Saya tidak lihat orangnya supaya dia tidak terintimidasi. Maukah engkau terlepas dari hutangmu?
Terserah, kalau mau engkau berdiri di tempat, saya tidak tumpang tangan. Saya sedang menunggu. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Anak Tuhan duduk bagian bangku sini. Tuhan bilang doakan dia tentang utangnya. Terserah saudara, mau didoakan atau tidak. Saya sedang menunggu. Saudara, saya pernah khotbah di satu negara. Sementara saya khotbah, Tuhan bilang, pemain keyboard itu tidak punya duit. Terus saya menghadap ke sana. Memang ada pemain keyboard, worship leader dan beberapa singer masih berdiri. Saya menghadap ke sana. Tuhan katakan, ada di sini saat ini engkau sedang tidak punya duit sama sekali. Tidak, dia mau mengaku. Padahal saya sudah menghadap, saya menghadap. Terus saya katakan, Tuhan bilang tidak mau. Akhirnya saya bilang, baik, jemaat siapa yang tidak punya? Satu orang maju. Saya bilang, buka kantongmu. Set, cuma ada berapa dolar? Baik, jemaat semua kumpulkan. Terkumpul ribuan dolar. Pas selesai saya bilang, hitung, tolong hitung semua, karena kita harus serahkan di depan jemaat. Ini uang jemaat semua kita serahkan. Terkumpul ribuan dolar. Terus dia baru ngomong, Pak, nah dari tadi saya sudah menghadap kepadamu, engkau gengsi. Akhirnya saya serahkan semua kepada anak muda yang satu. Padahal Tuhan maksudkan dia ribuan dolar. Ya, jadi hanya satu orang. Hanya satu orang. Habis ini nggak ada doa, saudara. Saya mau pulang karena besok pagi-pagi saya harus ke Bali. Ya, saya harus jaga kondisi saya. Tidak ada. Di sebelah sini ada, tapi Tuhan tidak suruh doa. Saya nggak bisa. Oh ya, sebelah sini nih. Nek Tuhan suruh khusus sebelah sini. Ada? Angkat tangan. Kita mau berdoa. Taruh tangan di dada. Berdiri. Buat tindakan profetik seperti ini. Buat tindakan profetik seperti ini. Engkau seperti menerima sesuatu. Kepadamulah dicurahkannya kekayaannya. Ke dalam tanganmu lah dipercayakan untuk memegang harta bendanya. Dan ke dalam hidupmu lah diserahkan berkat-berkat yang dia sediakan juga bagi orang-orang lain. Mulai hari ini Tuhan membawa engkau ke dalam level berkat yang berbeda. Mulai hari ini Tuhan mencurahkan kepadamu dan dengan tidak menahan-nahan apa yang dia ingin berikan yang menjadi bagianmu yang dia janjikan. Sehingga engkau akan bisa berkata, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidupmu. Mulai hari ini aku mengusir segala roh kekurangan. Mulai hari ini aku mematahkan segala kuasa utang piutang. Tetapi genaplah kata firman Tuhan, bahwa engkau tidak akan meminjam, tapi akan mulai meminjamkan kepada bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu mulai terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di sebelah sini. Pergumulanmu tentang rumah, saya khusus mau doakan. Mana orang? Berdiri. Maju ke depan. Sudah berapa lama bergumul? Satu tahun. Pernah ketemu saya? Jadi supaya saudara bilang, mungkin disetel. Saya sering dituduh seperti, mungkin paling Bapak ada ngomong sama dia dulu, nanya dulu. Saudara, kalau Roh Kudus ada, dia adalah Roh Allah yang Maha Tahu. Ya, kalau dukun-dukun di TV, saudara, ahli-ahli apa namanya itu? Ilusionis bisa seperti itu dari roh jahat. Kenapa yang dari Roh Tuhan tidak bisa lebih dahsyat? Ya. Berapa lama bergumul buat rumah? Berapa tahun? Berapa? Ini 5 plus 6. 23. Wah, lumayan ya. Ambil tindakan profetik, taruh tanganmu seperti ini. Mungkin saudara bilang, masa bisa Pak? Bisa. Berapa tahun lalu saya melayani di gereja, saudara tahu, yang pagi itu sesinya komunitas. Yang datang semua dijemput oleh mobil gereja. Saudara tahu kan, pulang diantar mobil gereja. Bagaimana keadaan ekonomi?
Waktu itu Tuhan ngomong, di sini ada bergumul buat rumah. Satu mbok-mbok berdiri, hatiku lemes. Kenapa? Masa mungkin Tuhan dia sudah begini tua lagi, tidak bisa kerja, nek masih muda bisa, tapi nek tua ini bisa dapat dari mana rumah? Berapa bulan saya khotbah lagi, saya dengar kesaksian. Ada orang yang tergerak kasih dia rumah walaupun sederhana, cuma harga 100-an juta. Tapi buat dia itu rumah. Jangan bilang, masa sih bisa Pak? Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Betul, kalau saya nggak lihat bukti saya berhenti jadi hamba Tuhan. Saya lihat bukti. Nek saya bilang Tuhan, nek aku khotbah cuma khotbah toh, nggak lihat bukti, nggak mau aku Tuhan. Aku jadi dagang obat. Tuhan bilang, aku jamin firmanku. Loh, keren. Tuhan bilang dia jamin firman. Lu ngomong sesuai firman jadi. Loh. Ya, sekarang angkat tangan yuk kita doa. Nanti saudara lihat. Masa bisa Pak? Kita akan lihat. Ya. Kepadamu diberikan apa yang menjadi keinginan hatimu, diperbaharui masa mudamu, dan apa yang dimakan belalang pelahap, pengerik, pindahan, pelompat, dikembalikannya kepadamu dengan berlipat kali ganda. Tuhan tidak menahan kebaikannya kepadamu, tapi dia bersegera memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu, dipuaskannya engkau, karena engkau anaknya. Apapun yang menghalangi supaya ini datang dalam nama Yesus, keluar. Apapun yang menghalangi dalam nama Yesus, enggak. Mereka terima apa yang menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mau berhenti, saya baru balik mau tutup. Tuhan bilang berdoa buat pinggang. Ada orang sakit pinggang. Mana orangnya, tolong segera berdiri. Masih muda gini sakit pinggang. Ya, saya pikir nek sudah ya sepuh gitu 70 lebih biasanya ya terjadi apa namanya? Osteoporosis. Ya, tapi muda-muda wis sakit pinggangnya, saudara. Pegang bagian yang sakit sekarang. Pegang bagian yang sakit sekarang, ikuti doa saya. Kuasa penyakit tidak berhak ada di dalam tubuh saya, karena saya milik Kristus. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyakit ini keluar beserta akar-akarnya. Keluar, tidak boleh ada lagi. Bekasnya pun harus keluar bersih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau amin, tapi Tuhan belum mau amin. Ya, saya mau, sudah Tuhan, sudah terlalu siang ini ya, terlalu panjang. Tapi Tuhan masih bilang, doakan lagi. Saya nurut. Kasihan WL dan anu gak bisa pulang saling lihat nih. Lo belum boleh pulang nih, saya belum pulang. Ya, Tuhan bilang, saya disuruh berdoa buat mata. Siapa tuh matanya? Tuhan, mataku nih kok ngene, Tuhan. Ya, sebelum jadi berat, taruh tanganmu di matamu itu. Ya, Tuhan menciptakan mata yang baik dan sempurna. Amen. Karena semua yang dia ciptakan selama 6 hari dia katakan baik. Amen. Maka jadilah baik seperti itu, jadilah baik seperti yang dia maksudkan, maka kuasa penyakit itu keluar. Keluhan-keluhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Mulai sekarang, mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna kembali. Haleluya. Amin. Ada lagi, saudara, baru amin ngomong lagi. Tidak ngomong, saudara ya. Tuhan tuh nek mau ngomong, dia ngomong. Rupanya lagi senang sama saudara, maka banyak ngomong. Ya, di banyak tempat saya begitu selesai Tuhan bilang turun, langsung turun. Pernah KKR kesembuhan. Orang bawa orang-orang sakit, saya khotbah, Tuhan bilang turun, tinggalkan tempat ini sekarang. Tuhan belum doa, orang-orang geletak-geletak. Tinggalkan mereka, mereka cari kamu bukan cari aku. Begitu ya Tuhan ya, saya bilang mimbar saya serahkan. Panitia air ribut saudara. Tuhan bilang mereka cari kamu, tinggalkan mereka. Oh iya Tuhan, cari aku ya keliru. Aku cuma bisa doa dalam namamu nyembuh, tidak bisa. Ya, namamu yang berkuasa cuma tak pakai karena engkau yang suruh. Tapi orang hamba Tuhan itu hanya dicari. Nah, kelirunya di situ. Ya, baik. Sekarang saya disuruh doa apa tadi? Doa apa? Ya? Belum. Oke, berarti nangkep. Saya pikir enggak nangkep. Ada Pak, tadi suruh doa apa? Anu Pak, uang Pak. Ya. Saudara, saya bilang kalau saya hidup tuh dengan apa? Ada orang ngajar macam-macam, saya hidup dengan 6 elemen saja. Ya. 4 sehat, 5 sempurna plus uang cukup.
Nggak usah banyak-banyak. Itu sekarang nggak habis 7 elemen, 8 elemen, 10 elemen, 20 elemen, cukup 6. Ya lah? Yang nggak suka uang angkat tangan. Yang nggak suka duit angkat tangan. Saya akan doakan nggak usah punya uang karena saudara nggak suka. Yang menyukai uang angkat tangan, bukan cinta loh, suka. Beda suka sama cinta. Angkat tangan. Saya juga angkat tangan, saya suka loh. Ya. Cok uang saya enggak loh. Cinta sama suka beda. Nek suka oh seneng lihat sudah. Nek cinta jubra bisa-bisa, sakit pun iya, betul? Nanti ini sudah uang banyak baru dikeluarkan di Singapura keluar. Ngapain? Betul? Baik, saya sekarang mau berdoa, saudara, ya. Buat sepeda motor, Tuhan bilang. Tidak tahu ini tentang apa, Tuhan bilang doa sama sepeda motor loh. Itu sepeda motor banyak, Tuhan. Siapa sih pergumulannya sepeda motor? Loh, kenapa maju dulu? Kok kenapa dari 2 kali Tuhan mau apa? Tuhan perhatikan dia ini kenapa? Karena memang pernah dulu saya sudah nabung dan kebetulan tahu waktu saya pulang semua hilang. Habis Uangnya untuk kebutuhan. Sampai sekarang nggak bisa. Jadi kalau Ya. saya punya sepeda motor itu fasilitas gereja. Baik. Saudara, pernah ketemu saya? belum. Pernah cerita ke? Tidak. Begitu saya mau amin, saya balik, Tuhan bilang doa no motor. Supaya saudara tahu nih Tuhan tuh. Ya. Aku doa selama ini enggak ada kebutuhan seperti tidak perhatikan. Tuhan bilang aku tahu kebutuhan sepeda motormu. Amin. Saudara, halo. Ya, biar ya Tuhan tuh, ternyata perhatikan, ternyata Tuhan tuh perhatian gitu loh. Jadi besok datangnya semangat. Ya kita berdoa buat dia. Tuhan, Engkau sanggup menggerakkan orang-orang yang pemurah, para bendaharamu untuk menyerahkan apa yang menjadi kerinduan anakmu. Karena banyak anak-anakmu yang Kau percaya jadi bendahara, Engkau perintahkan mereka untuk menyerahkan kepada anakmu ini. Kami akan mendengar segera itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dia lebih bersukacita lagi. Supaya dia tahu Tuhan sayang dia sudah menunjukkan kasih dengan melayani. Tuhan juga menunjukkan kasih dengan perhatian kepadanya. Memberi apa yang dia rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa. Saya amin, Tuhan ngomong lagi. Saya tidak bisa berhenti. Ya, kalau sudah gini saya tidak berhenti. Bukan berarti saya, masa kayak gitu ibadah mau sampai jam berapa? Saudara, ketika Roh Kudus mau ngomong, tidak selamanya dia mau ngomong. Banyak orang ketika saudara dalam bergumul, Tuhan saya harus gimana, ini atau ini. Sering dia tidak bicara apapun. Kenapa? Ada timing ketika dia bicara, terus pasti dia bicara. Saya turun. Saya pernah, waktu saya khotbah di Den Haag waktu itu. Ya, saya sedang khotbah, selesai khotbah saya tumpang tangan, manifest terjadi. Yang nganter saya langsung gini, time up. Karena saya harus khotbah lagi di Amsterdam. Ya, dia gini terus. Dalam kondisi mereka manifest itu di jamaah Tuhan, saya serahkan ke gembala. Karena saya sudah terlambat, karena dari Den Haag Amsterdam itu 40 menitan. Ya, saya sudah terlambat saudara untuk hadir di situ karena di sini pun sudah sangat terlambat. Ngebut kami, ya. Terus saya berangkat dari Amsterdam menuju ke Prancis Selatan, perbatasan dengan Spanyol. Ya. Begitu saya dari perjalanan dari Amsterdam ke di kota Italia saya lupa, ya namanya. Kami transit di Italia. Kemudian saya lanjutkan perjalanan ke kota Toulouse, pabriknya Airbus itu. Karena saya ada pertemuan di situ, ya di daerah pegunungan Pyrenees. Saya ditangkap. Semua orang Asia di situ. Satu pesawat itu semua orang Asia yang Katolik yang mau pergi ke Lord. Bacanya tulisannya Lord, itu loh. Ya namanya Lord. Hanya saya yang disuruh stop ketika turun pesawat. Saya bingung loh, semua orang Asia mukanya podo kabeh ini Asia, kok saya ditangkap? Open your bag. Saya buka. Saya ada beli barang bekas di Amsterdam.
Dia bilang, saya harus cek ini barang asli atau palsu. Dia bilang, silakan. Saya bilang, saya bawa notanya kok. Walaupun toko barang bekas ada nota. Ini notanya. 2 jam dia pergi, saya bengong di airport, sudah sepi, nggak ada manusia. Baru datang. Dia bilang, mesinnya palsu. Saya beli Cartier. Dia bilang, mesinnya palsu. Menurut undang-undang Prancis, karena ini Cartier bikinan Prancis, saudara harus didenda 40.000 euro. Saudara tahu 40.000 euro 500-an juta. Saya bilang saya nggak tahu. How do I know this real or not? Saya bilang, this is the receipt. Saya tunjukkan. Dia bilang nggak mau tahu Anda bawa barang palsu masuk ke negara kami. Saya pukul meja saking marah saya. Dia bilang tetap. Pilihanmu hanya 3. 1, engkau kami angkut sekarang ke kantor polisi. 2, kau harus telepon pengacara karena ini masalah serius di negara kami. Yang 3, kau bayar denda di sini. Saudara bisa bayangkan? Tidak ada pilihan yang enak. Saya bilang, would you please ring the shop because I bought this in that shop. No need. Pokoknya dia bilang, tidak perlu, Anda tetap salah. Loh, saya bilang, saya nggak tahu, saya belinya di toko. Ini kan resipnya, you telepon. Dia bilang, enggak, Anda tetap salah, kami nggak tahu, mau tahu yang itu. Di situ saya berdoa, Tuhan, mengapa ini sampai terjadi sama saya? Tuhan katakan, pelayananmu waktu di Den Haag bagaimana? Ya saya harus tinggalkan Tuhan karena jadwalnya kan di Amsterdam saya harus khotbah. Saya udah ditunggu, udah ditelepon sama gembalanya kok belum sampai. Tetap salah. Ketika aku bekerja kau tidak boleh tinggalkan. Apa? Sampai hari ini proses verbalnya masih ada di tangan saya belum buat. Karena kalau engkau buat salah di Eropa, seluruh Uni Eropa data kepolisiannya ada. Ya, tapi yang puji Tuhan, saya punya visa Eropa berlaku tahunan. Orang tidak gampang dapat, saya gampang sekali dapat. Jadi saya bisa bolak-balik mau saya, tanpa tiap kali mau pergi bikin visa pelan saya enggak. Australia punya, saya punya bertahun-tahun punya visa, saya bisa bolak-balik semua. Sekarang, ya, ini mungkin yang terakhir. Tuhan bersuruh saya berdoa buat kaki. Saya nggak tahu kakinya kenapa. Tuhan bilang doakan kaki. Dia kenapa kakinya? Saya tadi kan duduk nggak lihat saudara ngintipin dia ngapain. Kenapa itu kakinya? Kenapa kakinya? Ya? Kita akan berdoa. Jadilah engkau sembuh karena nama Yesus. Jadi normal, jadi baik lagi seperti sebelum sakit. Kembalilah kekuatan dan kesehatan di dalam kakimu itu dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dia pulang dengan kesembuhan dan tidak boleh kumat lagi karena Tuhan menyembuhkan dia. Amin. Terima kasih. Amin. Mimbar saya serahkan kembali, semua kita sudah diberkati Tuhan.